Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2039. Laboratorium para dewa kembali bermasalah. Pada saat ini, berita datang. Batu matahari gelombang ketiga yang hilang ditemukan di Neslandia. Richard dan yang lain semua melompat. Di mana kalian menemukannya? Richard bertanya dengan heran juga gembira. Ini, sebenarnya batu matahari belum diangkut. Semuanya ada di area pertambangan. Dia ragu-ragu sejenak lalu bersuara. Duar. Mendengar jawaban tersebut, Richard kaget. Mencari dalam waktu yang lama. Ternyata batu matahari sama sekali tidak pernah keluar dari area penambangan. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Richard akhirnya mengerti. Kekuatan misterius hanya mencegah batu matahari meninggalkan Neslandia, bukan merampoknya. Hanya saja batu matahari ditukar menjadi batu biasa di area pertambangan. Batu matahari terus berada di area pertambangan. Dipermainkan. Mata Richard memerah. Wajahnya pucat karena marah. Setelah sibuk sekian lama, batu matahari ada di area penambangan. Berada di tangan orang-orangnya sendiri. Tidak hilang sama sekali. Dia dan laboratorium para dewa dipermainkan. Aib. Aib terbesar. Richard berharap dia bisa membenturkan kepalanya sampai mati. Dia bahkan tidak bisa menjelaskan kepada laboratorium para dewa. 3 kali. Mereka semua telah dipermainkan. Akan lebih baik jika dirampok untuk ketiga kalinya. Kali ini benar-benar diperdaya. Plak, krak, titik. Richard sangat marah sehingga dia menghancurkan semua barang yang ada di depan mata. Anak buah di sebelahnya membujuk. Tuan Richard, jangan marah. Meskipun kita telah dipermainkan, tapi batu matahari telah ditemukan dan masih ada di tangan kita. Kita tidak mengalami kerugian. Yang lain juga menambahkan. Ya, yang terpenting adalah batu matahari ada di tangan kita. Richard tiba-tiba memelototi semua orang. Apa kalian bodoh? Hah, semua orang terkejut. Batu matahari ada di tanganmu. Bagaimana ada di tanganmu? Bukankah itu masih di Neslandia? Apa bisa kamu membawanya kembali? Pertanyaan beruntun Richard mengejutkan semua orang. Jika itu terjadi, aku telah memiliki batu matahari untuk persediaan ratusan tahun. Tetapi 6 area penambangan utama semuanya ada di Neslandia. Bisakah kita mendapatkannya kembali sekarang? Tidak mungkin, bentak Richard. Baru pada saat itulah semua orang mengerti apa yang dimaksud Richard. Batu matahari ini sekarang menjadi milik mereka hanya dalam nama. Tapi apa benar-benar sudah didapatkan? Tidak bisa. Dengan kelompok pasukan misterius ini, mereka tidak dapat berharap bisa mengambil batu matahari. Mereka telah menemukan batu matahari gelombang ketiga yang hilang. Tapi semua orang tidak bahagia. Hasilnya sama. Tidak bisa dikirim kembali ke laboratorium para dewa. Meskipun batu matahari ditemukan, masih belum ada petunjuk tentang kekuatan misterius tersebut. Bahkan Dewa Iblis Megam tidak menemukan apapun. Richard sekarang memiliki 2 pilihan. Mengirim kembali batu matahari gelombang ketiga yang ditemukan terlebih dahulu. Atau melanjutkan penambangan. Pilihan sulit. Sekarang Richard sedikit takut. Dia tidak berani mengangkut batu matahari kembali. Dia takut dirampok untuk keempat kalinya. Takut. Rasa takut akhirnya timbul di benak Richard. Tetapi kekuatan misterius masih menjadi ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Wajar bila Richard takut. Richard mengumpulkan semua anak buahnya untuk rapat guna membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tuan Richard, apa kita harus terus mencoba? Coba lagi untuk mengangkut batu matahari kembali. Ikuti saja penyusunan terakhir kali. Kali ini, kita akan menjaga dengan ketat di wilayah Neslandia. Aku tidak percaya batu matahari tidak bisa diangkut kembali. Seseorang menyarankan. Benar. Kali ini mereka memanfaatkan celah. Kita sudah menemukan celah ini. Aku ingin tahu, apa mereka masih memiliki cara lain? Ya, aku juga setuju. Selama kita menjaga dengan baik setiap titik, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Semua orang mengusulkan untuk mengangkut batu matahari terlebih dahulu. Richard berkata tanpa daya. Baiklah kalau begitu. Mari kita coba lagi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba datang berita. Gawat, terjadi masalah. Bab 2040. Pukulan menyakitkan bagi laboratorium para dewa.
Richard dan semua orang terkejut. Terjadi masalah. Tapi saat mereka baru memutuskan untuk terus mengangkut batu matahari itu kembali. Dan belum dilaksanakan. Sudah terjadi masalah. Semua mata tertuju pada petugas intelijen. Kali ini benar-benar terjadi masalah besar. Baru saja kami mendapat kabar. Area penambangan batu matahari di Teluk Santosi dan 13 pulau dari Kepulauan Pensi benua barat dijarah. Semua markas penambangan dihancurkan. Duar, petir siang bolong. Begitu berita itu keluar, Richard dan yang lain terkejut. Sekarang dia dan laboratorium para dewa sedang terfokus pada area penambangan Neslandia dan kekuatan misterius. Tidak ada waktu untuk mengurus hal lain. Richard sekarang bahkan tidak peduli dengan eksperimen Ernest Suarez. Namun dia sama sekali tidak menyangka akan ada orang yang menyerang area penambangan batu matahari lainnya. Selama bertahun-tahun, laboratorium para dewa telah mendirikan berbagai markas laboratorium di seluruh dunia. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari dan menambang energi batu matahari. Di seluruh dunia, laboratorium para dewa telah menemukan banyak lokasi sumber energi batu matahari. Lalu menambang, tapi semuanya dilakukan secara rahasia. Itu adalah rahasia tingkat 1 dari laboratorium para dewa. Orang luar tidak akan pernah tahu. Tapi apa yang telah terjadi saat ini? Mendengar nama tempat yang familiar, hati Richard seperti akan terbang keluar. Teluk Santosi dan tempat-tempat ini adalah area penambangan utama dari laboratorium para dewa. Dapat menambang batu matahari dalam jumlah banyak. Hancur begitu saja. Bagaimana mereka menemukannya? Buk, Richard jatuh pingsan. Yang lain juga merasa mata mereka gelap. Tangan kekuatan misterius ini terlalu panjang. Tidak hanya penambangan batu matahari di Neslandia, tetapi juga penambangan lainnya. Awalnya semua orang menebak, apa mungkin kekuatan tertentu di Neslandia bertekad untuk tidak membiarkan batu matahari meninggalkan Neslandia. Sekarang tampaknya ada orang yang menentang laboratorium para dewa. Belum sempat menunggu reaksi dari laboratorium para dewa. Datang berita lain. Area penambangan batu matahari yang terletak di Gletser Utara benua utara telah dihancurkan. Area penambangan batu matahari yang terletak di area gunung es benua selatan telah dihancurkan. Area penambangan batu matahari gunung berapi tidak aktif di dekat Pulau Leste telah dihancurkan. Laboratorium para dewa memiliki lebih dari 300 area penambangan batu matahari di seluruh dunia. Kali ini, lebih dari 30 area terkena dampaknya. Jangkauan distribusinya juga sangat luas. Mencakup seluruh dunia. Ada di semua benua. Serangan oleh kekuatan misterius menyebar ke seluruh dunia. Pada waktu bersamaan. Mengejutkan. Seluruh dunia kembali terkejut. Banyak orang sedang menilai kekuatan misterius ini. Setiap orang telah menyimpulkan sebuah teori. Kekuatan misterius ini sangat kuat. Tetapi hanya bisa melakukan pencurian kecil-kecilan di hadapan laboratorium para dewa. Namun siapa sangka tiba-tiba melakukan serangan besar. Dapat bertindak secara bersamaan di seluruh dunia dan menghancurkan lebih dari 30 area penambangan batu matahari. Ini menunjukkan bahwa kekuatan ini sangat kuat. Bisa langsung mengancam laboratorium para dewa. Ada yang senang dan ada yang sedih. Seluruh pihak di Neslandia tentu saja senang. Belum lagi ada kelompok yang dapat mencegah penambangan batu matahari Neslandia, dan dapat membatasi laboratorium para dewa. Ini adalah hal yang baik untuk Neslandia. Beberapa orang yang memusuhi laboratorium para dewa, atau yang tidak berhubungan baik dengan Waregel berpikir demikian. Tapi aliansi dan pasukan afiliasi Waregel, atau sekutu laboratorium para dewa menjadi gila. Ini berdampak pada mereka secara langsung. Semua ini tentu saja dilakukan oleh Nathan Clark. Dia mengatur pasukan lamanya untuk melakukan hal-hal ini. Kirin dan yang lain sedang melakukan beberapa hal besar. Aku tidak bisa menghancurkan kalian sekaligus. Tapi aku bisa menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Nathan Clark tertawa. Saat ini, Vermilion masuk dan membawa sebuah data. Bos, data yang bos minta sudah didapatkan. Bersambung.